Ledakan terjadi di sebuah rumah di Kompleks Grand Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. Sebuah rumah 3 lantai rusak parah, sejumlah orang terluka. Kuatnya ledakan membuat bangunan rumah hancur roboh. Diduga 4 orang masih terjebak di reruntuhan bangunan hingga Senin malam. Evakuasi masih dilakukan terhadap 4 korban ledakan. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi korban yang diduga masih berada di bawah reruntuhan. Sebelumnya, warga Kompleks Grand Polonia, Kota Medan dikejutkan ledakan keras yang terjadi di sebuah rumah. Bangunan hancur, roboh akibat ledakan juga menimpa mobil yang terparkir. Polisi bilang dari investigasi awal diduga ledakan terjadi karena pipa gas tanam di dalam rumah yang bocor. 2 dari 6 penghuni rumah berhasil dievakuasi, sedangkan 4 lainnya masih dicari. Ledakan membuat 6 rumah di sekitar lokasi rusak. Informasi terkini dari proses evakuasi terhadap korban kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Emir Syah Purba dan juga juru kamera Bahri di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Emir. Emir, bagaimana dengan situasi saat ini? Apakah seluruh korban yang masih terjebak di balik reruntuhan ini sudah berhasil seluruhnya dievakuasi pagi hari ini? Emir. Ya, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Memang sampai dengan saat ini proses evakuasi terhadap korban yang masih terjebak di dalam ataupun di reruntuhan bangunan yang roboh masih terus dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas, TNI, Polri dan juga pihak pemadam kebakaran. Dan memang dari informasi yang kami dapatkan, data sementara yang kami kutip dari Basarnas, pada saat kejadian ada 7 orang yang berada di lokasi. 4 diantaranya selamat dan 3 diantaranya tertimbun ataupun berada di dalam reruntuhan bangunan tersebut. Satu dari 3 yang berada dalam reruntuhan telah berhasil ditemukan oleh tim yang melakukan evakuasi pada sekitar pukul 2:20 pagi tadi dalam kondisi meninggal dunia. Artinya di sini juga saudara masih ada 2 korban yang hingga kini masih terjebak di dalam dan proses evakuasi masih terus dilakukan untuk mencari keberadaan di mana korban berada. Memang pencarian cukup terkendala karena struktur bangunan yang labil pasca terjadinya ledakan yang terjadi sore kemarin. Dan dari pihak Basarnas sendiri memang mengutamakan keselamatan personilnya untuk bagaimana agar bisa aman untuk melakukan evakuasi ini. Seperti evakuasi yang berlangsung malam tadi memang menggunakan alat berat untuk terlebih dahulu menyingkirkan bongkahan ataupun robohan-robohan rumah untuk kemudian tim evakuasi dapat masuk ke dalam bangunan tersebut untuk melakukan penyisiran pencarian korban. Dan seperti yang saya katakan tadi, 1 korban meninggal dunia telah ditemukan pada pukul 2:20 pagi tadi dan hingga kini tim masih melakukan pencarian terhadap 2 korban lainnya. Sebelumnya juga saudara, ledakan terjadi pada pukul 15:30 petang kemarin dan dari investigasi awal dari pihak kepolisian adapun ledakan dipicu oleh adanya pipa bawah tanah ataupun gas bawah tanah ataupun gas tanam. Adistik. Oke, jadi 1 korban ditemukan meninggal dunia dini hari tadi, kemudian masih ada 2 korban lainnya yang saat ini masih dicari di dalam reruntuhan bangunan. Nah, bagaimana dengan proses atau skema skenario dari proses evakuasi yang akan dijalankan hari ini? Apakah tetap akan melakukan atau mengerahkan alat berat atau akan ada skema lainnya? Ya, Adisti dan juga saudara, memang jika kita melihat proses evakuasi yang berlangsung di lokasi, memang sejumlah alat berat dikerahkan, seperti salah satunya adalah mobil crane yang tadi malam berfungsi untuk memindahkan bongkahan-bongkahan rumah. Kemudian ada alat berat yang berfungsi untuk memecah bongkahan-bongkahan agar tim bisa masuk, dan juga pihak tim evakuasi juga menggunakan drone thermal untuk mendeteksi di mana titik korban, sehingga ini dapat memudahkan tim pencarian
untuk menyisir korban yang berada di dalam rumah, seperti satu korban yang telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada pukul 2:20 pagi tadi. Dan juga selain itu juga sejumlah peralatan lainnya dikerahkan seperti peralatan kontainering dan juga peralatan medis, dan kami sampai dengan saat ini masih menunggu bagaimana proses evakuasi yang berlangsung hingga saat ini, Adisti. Oke, fokus saat ini adalah mengevakuasi 2 korban yang masih dicari. Lalu bagaimana dengan keadaan lingkungan sekitar? Ini kan tidak hanya satu rumah saja, tapi ada beberapa rumah lainnya juga terdampak akibat kerasnya ledakan. Bagaimana warga di sana? Apakah kemudian beberapa rumah ini warganya harus diungsikan atau seperti apa? Ya, Disti, jika kita melihat pasca ledakan di lokasi, kami melihat kerusakan-kerusakan yang cukup parah di rumah sekitarnya, dan memang rumah utama yang merupakan sumber ledakan tersebut mengalami hancur yang sangat parah, dan memang rumah baik di sisi kanan ataupun sisi kiri ataupun yang berada di depannya yang berdekatan dengan rumah yang merupakan asal ledakan, memang kami lihat cukup parah, Adisti. Ada yang kaca rumahnya pecah, kemudian terdampak juga ke bagian pagar ataupun tembok rumahnya. Dan kami melihat juga tadi malam sejumlah rumah yang terdampak, kami melihat ada yang kosong ataupun ditinggal penghuninya sementara pasca ledakan. Sementara ada juga rumah yang dalam kondisi kaca rumahnya pecah, namun pemilik rumah dengan cepat untuk melapisi bagian kaca yang pecah dengan plastik begitu, dan kami melihat memang penghuni masih berada di dalam. Memang sampai dengan saat ini penjagaan ketat masih dilakukan di lingkungan perumahan. Jadi kami melihat ada personel dari kepolisian untuk membantu penjagaan security yang ada di perumahan Grand Polonia ini, Adisti. Oke, jadi proses evakuasi masih terus dilakukan untuk mencari ada 2 korban yang diduga masih terjebak di balik reruntuhan rumah akibat ledakan, sementara 1 orang ditemukan meninggal dunia. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV, Emir Syahpurba dan juga juru kamera Bahri di Medan, Sumatera Utara.